Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang super hebat. Hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum kita bahas materi kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Khusyu'an doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan tadi kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Mari kita lihat KD-nya terlebih dahulu. Ini dia. Nah anak-anak, ternyata hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Wali itu berarti wakil, sedangkan Songo berarti 9. Pertanyaan Ibu Guru sekarang, Wali Allah yang bagaimanakah yang dimaksud dalam Wali Songo itu? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, Ibu akan kasih tahu. Ini dia surat dan ayatnya. Ya, Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ya, baik anak-anak. Yuk kita baca bersama-sama. Ibu baca dari sini, kalian mengikuti yang di rumah ya. Baiklah, dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Kembalikan dulu ya Al-Qur'annya. Kisah keteladanan Wali Songo. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan tampilkan gambar yang ada di belakang ini. Ada yang tahu kira-kira gambar siapa? Ya betul, ini adalah gambar dari Wali Songo. Sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk jalan-jalan untuk belajar tentang siapa sajakah sih Wali Songo itu dan apa saja jasa-jasa mereka. Yuk kita berangkat. Adalah Sunan Gresik, merupakan orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli beliau Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi atau biasa disebut Sunan Tabriz. Lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Gresik. Peninggalan beliau adalah Masjid Maulana Malik Ibrahim di Desa Leran, Gresik. Jasanya membela rakyat yang tertindas dari kerajaan Majapahit, kemudian juga menghilangkan sistem kasta serta mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat pada zaman itu. Ya, Sunan yang kedua adalah Sunan Ampel. Beliau mempunyai nama asli Raden Rahmat yang merupakan anak dari Sunan Gresik. Lahir di Campa 1401 Masehi dan wafat di Surabaya 1480 Masehi. Peninggalan beliau berupa Masjid Sunan Ampel yang ada di Surabaya serta pesantren Ampel Genta. Jasanya adalah mengajarkan falsafah molimo, artinya tidak melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu moh main, moh ngombe, kemudian moh maling, moh madat, dan moh madon. Maksudnya, moh main artinya tidak mau berjudi, moh ngombe artinya tidak mau minum minuman keras, moh maling tidak mau mencuri, moh madat tidak mau mengkonsumsi narkoba, dan moh madon adalah tidak mau berzina. Ya, yang ketiga adalah Sunan Bonang dari Tuban. Beliau mempunyai nama asli Maulana Mahdum Ibrahim, merupakan anak dari Sunan Ampel. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Peninggalan beliau berupa Masjid Astana Bonang, kemudian juga alat musik bonang, yaitu alat musik yang terdiri dari gonggong kecil yang ditempatkan secara horizontal dalam bingkai kayu. Jasa beliau adalah berdakwah dengan cara melalui kesenian,
yaitu dengan memasukkan bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Selanjutnya adalah Sunan Derajat, yaitu Lamongan ya, anak dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Qasim dan mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat 1522 Masehi. Peninggalan beliau yaitu gamelan Singomangko, kemudian batik derajat dan daun lontar yang di dalamnya bertuliskan surat Yusuf, dan sampai sekarang masih tersimpan di Museum Sunan Derajat Paciran. Kemudian adalah Sunan Kudus. Beliau merupakan cucu dari Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Maulana Ja'far Shodiq dan mendapat gelar Wali al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas. Beliau lahir pada tahun 1440 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Peninggalan beliau yaitu berupa masjid Menara Kudus, dan bentuk bangunannya itu sangat unik karena merupakan penggabungan dari Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Nah, sekarang di Gresik ada Sunan Giri, merupakan keponakan dari Sunan Gresik dan putra dari Maulana Ishak. Beliau nama aslinya Muhammad Ainul Yakin atau biasa dijuluki Raden Paku. Lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat 1506 Masehi. Peninggalannya adalah Masjid Sunan Giri. Kemudian, jasa-jasanya adalah menciptakan tembang Islami untuk anak-anak. Contohnya seperti jumlah-jumlah suweng, jamuran, dan juga delian. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga yang merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau dimakamkan di Kadilangu, Kabupaten Demak. Nama asli beliau adalah Raden Mas Said. Lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi dan wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Peninggalan beliau adalah berupa wayang kulit dan juga tembang ilir-ilir. Sekarang Sunan yang ke-8 adalah Sunan Muria, merupakan anak dari Sunan Kalijaga yang dimakamkan di Gunung Muria. Nama asli beliau Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Peninggalan beliau adalah berdakwah seperti ayahnya, yaitu melalui media wayang kulit. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang sinom serta tembang kinanti. Ya anak-anak, sekarang Sunan yang ke-9. Sunan siapa, ada yang tahu? Iya, Sunan Gunung Jati, merupakan cucu dari Raja Pajajaran di Cirebon, Jawa Barat. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1566 Masehi. Jasa beliau adalah satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan, yaitu Kesultanan Cirebon. Nah anak-anak, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Wali Songo ini adalah yang pertama adalah mendorong kita untuk semakin beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah mendorong kita untuk rajin belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Dan yang terakhir adalah menjalin ukhuwah atau persahabatan. Nah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian benar-benar luar biasa. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.